Ada peristiwa penting apakah di tanggal 15 Oktober? Selengkapnya di Today's History. Tanggal 15 Oktober 2012, pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Sebelumnya, Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, sementara Ahok pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Duet maut Jokowi dan Ahok menarik perhatian banyak pihak. Keduanya memiliki karakter kepemimpinan yang sangat berbeda. Jokowi terkesan kalem dan lembut, sementara Ahok lebih ceplas-ceplos dan tak kenal kompromi. Makanya saya bilang sama Bapak, kalau Bapak jatuh, suruh pulang ke sana. Besok saya tunggu buat surat pernyataan. Sejak menjabat sebagai wali kota Solo, Jokowi dikenal gemar belusukan, turun langsung untuk mendengar aspirasi masyarakat. Aksi belusukan ala Jokowi menjadi sorotan banyak pihak. Kinerja dan pencapaian Jokowi diulas dalam surat kabar Amerika, New York Times, dan koran terkemuka asal Jepang, Asahi Shimbun. Berbeda dengan Jokowi, Ahok lebih banyak menghabiskan waktunya di balai kota, mengatur dan membenahi sistem birokrasi internal. Sejak duduk di kursi orang nomor 2 di Jakarta, ucapan Ahok kerap menusuk lawan politik atau siapapun yang tak patuh pada peraturan hukum. Tak heran, gaya kepemimpinannya kerap kali menimbulkan kontroversi. Selama menjadi wakil gubernur, Ahok selalu memanfaatkan media sosial. Beberapa kali rapat yang ia pimpin dengan kepala dinas direkam dan diunggah di YouTube. Tanda tangan, kami terima miskin dan mati lebih baik dapat kerja sama kamu dengan hadir KHL, tempat usaha dapat. Besok kita bicara lagi. Ia bahkan merinci pendapatan seorang gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam blog pribadinya. Dalam kampanyenya, pasangan ini berjanji akan membenahi Jakarta, mengatasi segala masalah yang selama ini membelit ibu kota. Sejumlah gebrakan guna mewujudkan Jakarta baru tengah dilakukan. Meski begitu, Jokowi dan Ahok mengaku beberapa program masih belum berjalan maksimal. Waktu 1 tahun memang belum cukup untuk Jokowi dan Ahok merealisasikan janji-janji kampanyenya. Meski begitu, beberapa terobosan mulai menunjukkan dampak positif bagi Jakarta. Sesuai dengan janji kampanyenya, pasangan Jokowi-Ahok meluncurkan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Program ini ditujukan bagi masyarakat Jakarta yang kurang mampu. Dengan menggunakan KJP, warga bisa mendapatkan fasilitas biaya sekolah gratis, termasuk biaya untuk memenuhi keperluan sekolah lainnya, mulai dari transportasi, sepatu, buku, dan seragam sekolah. Sementara dengan KJS, warga Jakarta yang tidak mampu dapat menikmati fasilitas kesehatan gratis di kelas 3. Kedua kartu ini resmi diluncurkan 1 bulan setelah pelantikan. Awal penerapannya, program ini memang menuai banyak protes. Namun, demi keberhasilan program ini, perbaikan sistem dan evaluasi terus dilakukan. Langkah antisipasi banjir dilakukan Jokowi dan Ahok dengan beberapa program, di antaranya normalisasi sungai dan waduk, pembuatan sumur resapan, dan perbaikan rumah pompa. Waduk Pluit menjadi waduk pertama yang direvitalisasi. Sayang, niat Pemprov DKI ini mendapat tentangan dari warga bantaran waduk. Mereka menolak untuk direlokasi, namun setelah melalui proses sosialisasi panjang dan pendekatan, sebagian besar warga akhirnya bersedia pindah ke rumah susun yang disediakan. Selain kembali ke fungsi awalnya, Waduk Pluit kini tampil dengan wajah baru. Tanggal 17 Agustus lalu, Jokowi meresmikan Taman Waduk Pluit, ruang terbuka hijau sebagai alternatif tempat hiburan warga. Tak hanya Waduk Pluit, Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi Waduk Ria Rio di Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan Waduk Tomang di Jakarta Barat. Untuk mengurangi banjir, Pemprov DKI berencana membuat 2.000 sumur resapan. Jika proyek ini berhasil, nantinya jumlah sumur akan ditambah menjadi 10.000. Sejauh ini, 400 sumur sudah selesai dikerjakan.
Untuk proyek pencegahan banjir ini, Pemprov DKI telah mengeluarkan dana 500 miliar rupiah. Meski telah menempuh berbagai cara, masalah menahun Jakarta ini tak mungkin selesai dalam waktu cepat. Dukungan warga Jakarta seperti menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi faktor utama. Dalam kampanyenya, Jokowi dan Ahok juga menjanjikan untuk membangun kampung deret dan rumah susun bagi warga yang bermukim di daerah kumuh. Program ini juga tak lepas dari pro dan kontra. Meski begitu, kampung deret di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat telah selesai dibangun. Warga pun mengaku senang bisa menempati kampung deret pertama ini. Selanjutnya, pemerintah berencana untuk membangun kampung deret di 28 titik lainnya di Jakarta. Penertiban pedagang kaki lima. 3 sentra lokasi PKL terbesar di Jakarta, Pasar Minggu, Jatinegara, dan Pasar Tanah Abang menjadi sasaran utamanya. Setelah menghadapi protes besar-besaran, Pemprov akhirnya merelokasi ratusan PKL di Tanah Abang. Mereka yang sebelumnya berjualan di badan jalan hingga menyebabkan kemacetan, kini dipindahkan ke Pasar Blok G. Tak hanya itu, Pemprov DKI juga memberikan ruang bagi para PKL. Mulai bulan Oktober ini, Pemprov DKI menggelar kaki lima night market tiap akhir pekan. Setelah lama ditunggu-tunggu, tanggal 10 Oktober kemarin, pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT resmi dimulai. Pembangunan sarana angkutan massal ini merupakan salah satu strategi mengatasi kemacetan parah di Jakarta. Jalur MRT terbentang sepanjang 16 km, terdiri dari 6 stasiun bawah tanah dan 7 stasiun layang. Rute pembangunan awal meliputi jalur Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia. MRT di Jakarta nantinya akan terintegrasi dengan komuter lain dan monorail. Keseluruhan proyek ini ditargetkan selesai tahun 2018. Masih ada gebrakan Jokowi dan Ahok lainnya seperti menerapkan sistem pajak online, lelang jabatan, penerapan jam wajib belajar, mengadakan pesta rakyat, dan penyediaan lebih dari 300 bangku taman di sepanjang Jalan Tamrin dan juga Sudirman. Sekarang pembenahan yang sedang berlangsung, misalnya Kampung Deret, udah gitu revitalisasi pasar ya, jadi pasar modern. Betul. Terus transportasi juga masih menjadi masalah yang paling besar kayaknya di Jakarta. Yang tua ditarikin, ya, ganti Kop 1.000 aja. yang muda-muda gitu. Tapi yang menarik tuh waduk-waduknya ya, itu banyak sekali ya. Udah mulai dari Pluit kemarin gitu. Pluit juga saya udah sempat lewat, itu bagus banget jadinya. Terus sekarang Ria Rio yang nanti akan selesai tuh 2014-2015 ya, 2 tahunan ya? Soon lah, segera. Lebih cepat lebih baik ya Pak. Dan itu kan yang kita tunggu-tunggu banget karena di situ ada amphitheater dan juga ada banyak banget hiburan rakyat kan. Tapi bukan mall kan, Shanas? Bukan dong, itu harus tetap kawasan terbuka yang benar-benar rakyat bisa datang ke situ. Tapi mungkin kalau misalnya dari beberapa catatan juga kita mungkin mengkritisi juga di sini ada beberapa transportasi ya, misalnya memang monorail juga akan dibuat. Monorail, kemacetan belum yang sistem apa itu? ERP. ERP itu belum. Belum. kan? ERP kan harus nanti akan jalan pada saat MRT dan Semua sistem sudah transportasi udah itu baru ERP. Ganjil genapnya itu juga ya. Ganjil genap jadi kayak Bener-bener juga Singapura. belum. Ya itu belum maksudnya. Iya. Nggak salah emang sosoknya Jokowi ini kan kemarin diliput media internasional dan masuk majalah Times kan. Iya, dia salah satu wali kota terbaik di dunia bukan? Betul. Salah satunya. Salah satu. Nah, kalau misalnya mau lihat tuh agak mirip tuh sama wali kota Bogota itu loh. Waktu itu kita sempat ngobrol juga kan. Itu ada beberapa cara-caranya Jokowi itu agak mirip nih sama satu orang ini. Saya lupa namanya siapa. Tapi karena di situ juga mungkin di Bogota juga agak mirip ya sama Jakarta ya. Iya. Jadi banyak sekali yang terobosan-terobosannya kurang lebih Hampir sama. hampir sama. Karena Bogota dulu macet, terus kemudian itu si wali kotanya itu menjabat, wali kota Bogota menjabat langsung, wih Bogota udah nggak macet lagi. Berarti harapan kita banyak ya nih. Yes. Semoga kemacetan terselesaikan. Nah, itu tadi tanggapan kita. Nah, ini bagaimana tanggapan masyarakat? Berikut liputannya. Adalah perubahan positif ya, walaupun masih ada yang kurang-kurang, tapi ya udah mulai bagus lah. Menurut saya sih lumayan bagus ya untuk Jakarta. Jokowi Ahok sekarang udah memberikan satu kontribusi besar sih buat Jakarta. Menurut saya sih Jokowi keren banget.
Lumayan udah kebukti sih ya, maksudnya rencana-rencananya ya udah bagus. Yang tidak diprediksi masalah Tanah Abang, yang begitu banyak yang kendala-kendala yang kami terjadi, ternyata selesai ya, kemacetan pun udah berkurang. Ya mulai berkurang lah kemacetan, terutama yang di titik-titik rawan gitu. Tapi ya masih banyak juga yang macet. Program yang paling sukses dalam setahun terakhir ini adalah penertiban pedagang kaki lima. Itu menurut saya bagus sekali, ditambah lagi penertiban trotoar. Jadi trotoar itu benar-benar difungsikan sebagai tempat untuk berjalan kaki dan penertiban soal parkir liar. Menurut saya program yang paling saya suka itu bangku-bangku yang di pinggir jalan. Buat teman-teman buat nongkrong, buat hangout di sini gitu. Bangun-bangun rumah yang di kali itu dibikinin rusun. Itu paling bagus. Oh ya, penilaian rata-rata ya, standar ya. Kalau kita bagus terbaik belum ya. Tapi ada kinerja mereka yang udah dilakukan selama ini, bukan hanya omong tapi yang nyata ya, seperti pemindahan-pemindahan yang tergusur ya, Marunda atau yang mana itu disusun yang dibuat waduk gitu ya. Menurut saya yang kurang baik itu masyarakatnya. Masyarakatnya kurang mendukung terhadap langkah bagus yang dilakukan oleh Jokowi. Letak tata kotanya maksudnya, terus kebijakan pemerintah Jokowi untuk menghandle kendaraan di ibu kota Jakarta itu yang masih bikin macet. Terus paling sama kondisi lalu lintas kali. Mungkin kemacetan sama banjir ya, masih belum. Mungkin kebersihannya ya mungkin ya masih banyak yang buang sampah. Sebenarnya dari warganya juga sih. Ya, untuk di Monas ini kan kita harus membenahi pedagang asongan ini. Ini harus dibina, ya, dialokasi atau dibagi bina, ditertibkan itu. Untuk ya itu jadi memerangi sampah ya, satu biar tertib gitu aja. Harapannya ke depan ya pasti lebih baik lagi lah dari sekarang. Kalau kemarin bisa ngurangin macet di daerah Tanah Abang, harapan ke depan Jakarta bisa nggak macet semuanya. Harapan sih mudah-mudahan Jakarta bisa lebih berkembang lagi ke depannya, bisa bersaing sama kota-kota besar kayak di luar negeri juga. Harapan ke depan lebih baik lagi, macetnya berkurang, banjirnya udah nggak ada lagi, rumah-rumah yang di kolong jembatan udah nggak ada lagi orang-orangnya. Nah, yang kita harapkan dari dulu semacam Dewa Pak Ali Sadikin ya. Ya, terus ke depannya Jakarta betul disebut kota metropolitan. Yang bersih, wisata, seperti yang digalakan untuk adat budaya ya. Ondel-ondel, Betawi itu harus digalakan menyambut turisme ya. Yang seperti Bali, Jogja, kan ada. Ya, itu dia tadi beberapa komentar masyarakat ya. Mungkin ada yang setuju, ada yang menunggu, ada yang berharap. Harap-harap Intinya cemas. positif semua tadi. Positif semua sih, Positif rata-rata. Apalagi setuju sama Mbak yang berkerudung hijau tadi yang mengatakan bahwa sekarang Tanah Abang tuh udah rapi banget. Tapi betul loh, dulu ya, zaman dulu sebelum ada perapi-rapihan oleh Pak Jokowi dan Ahok ini, kita pasti kalau misalnya tiap kali bilang misalnya naik taksi atau naik bus atau apa gitu, lewat Tanah Abang, kita pasti udah mikir, aduh Tanah Abang. Jangan lewat situ loh, jangan lewat situ ya Pak. Iya kan? Jangan lewat situ Pak. Sekarang enggak, bersih jadi cantik gitu. Itu ngurus Jakarta aja begitu ya, bagus ya, apalagi ngurus negara. Makanya nih kok, saya bingung deh. Banyak orang yang mau jadi presiden, padahal kalau saya pikir jadi presiden itu pasti susah banget. Bener-bener. Tarik kanan, tarik kiri, tarik atas, tarik bawah. Tapi Pak Jokowi bilang nanti dulu, malah begitu kan? Bukan, dia ngomongnya bukan gitu. Apa? Nggak mikir. Dia kemarin ngomongnya gitu. Tapi memang ini banyak yang berharap dan sosok dari Jokowi ini juga sangat fenomenal. Dimana waktu kemarin kita sempat membahas sedikit tuh ya. Dimana ada ternyata sampai saat ini ada 15.000 berita tentang Joko Widodo. Itu mengalahkan 15.000. popularitas PD Perjuangan kan? Iya kan? Dan mengalahkan satu lagi tuh di bawahnya Dahlan Iskan. Dan Dahlan Iskan itu cuma kalau nggak salah 3.000. Jauh sekali Shanas. Jadi jauh, jadi 5 kalinya. Waduh. Jadi hampir setiap hari itu ada berpuluh-puluh berita tentang Joko Widodo. Nggak ada habisnya. Iya, dan tidak hanya di media cetak tanah air saja gitu. Luar negeri juga membahas. Bahkan waktu itu salah satu media Perancis juga sempat mengangkat biografi dari Joko Widodo. Mudah-mudahan ada Jokowi berikutnya ya. Harus itu. Nah, itu juga bagus tuh trennya sekarang banyak sekali pemerintah. Mungkin sosok-sosok pejabat ini ya yang turun belusukan dan ada keinginan untuk berkompetisi secara sehat. Itu bagus banget tuh trennya. Ya, tapi asal belusukannya itu nggak cuma buat pencitraan ya kan?